Bab 681. S sama sekali tidak terkejut dengan perekrutan ini karena dia tahu begitu dia menunjukkan bakat kultivasinya dan mengakses tangga kenaikan dalam waktu setengah hari, ini pasti akan menarik perhatian eselon atas. Terlebih lagi, kelima orang ahli alam kesadaran hukum tampaknya memiliki status yang cepat, bahkan ke-10 orang ahli alam kesadaran hukum semu itu terdiam dan tidak berani berbicara ketika mereka sedang berbicara. Terakhir, dia menyadari hanya ada satu manusia di antara 10 ahli alam kesadaran hukum semu, dan ekspresinya cukup jelek saat dia menatap S dengan penuh harapan dan kekhawatiran. Jangan bilang kalau kefanatikan sedang mencapai puncaknya di sini. S menebak dengan liar. Namun dia masih tidak membiarkan pikirannya muncul ke permukaan dan tampak bingung saat bertanya, merekrutku. Namun menurut lencanaku, aku sudah menjadi mahasiswa serikat dan anggota Common Union Grounds di Sun Domain. S mengatakan kebenaran karena tidak ada informasi tentang sektor maupun pangkat di atas instruktur serikat. Menurut informasi yang tercatat di lencananya, ia akan tinggal di lingkungan serikat bersama dengan sesama mahasiswa serikat lainnya. Di sana, ia dapat naik pangkat dengan kultivasi dan memperoleh prestasi serikat dengan menyelesaikan misi serikat bagi mahasiswa. Dia juga dapat menghadiri kelas-kelas kultivasi yang diadakan oleh berbagai cendekiawan union atau bahkan instruktur union selama dia dapat membayar biaya kuliah dengan merit union. Sang pemburu berambut biru berbicara dengan senyum ramah saat ini, wajar saja kalau kau tidak tahu tentang ini karena sangat jarang bagi seorang tetua serikat untuk menerima murid privat tepat setelah ujian masuk, apalagi kami para tetua tinggi serikat. Dia lalu menjelaskan pangkat lebih tinggi dan wilayah pribadi yang diberikan kepada para tetua tinggi, yang dikenal sebagai sektor, serta manfaat tinggal di suatu sektor. S langsung mengerti apa yang sedang terjadi saat dia melihat ke belakang para tetua serikat dan kemudian kelima tetua tinggi itu. Dia tidak mengira akan menarik perhatian para tetua tinggi, tetapi bohong jika dia tidak memikirkan kemungkinan ini. Petik 2. Tetapi hanya instruktur union yang memenuhi syarat untuk tinggal di sektor swasta ras mereka atau murid pribadi tetua union atau tetua tinggi. Bahkan ada lebih banyak manfaat untuk menjadi murid tetua tinggi karena Anda akan mendapatkan lingkungan terkaya dengan ki di sektor tersebut dan akses gratis ke 4 lantai pertama perpustakaan domain Union Sun. Kamu juga bisa langsung memilih harta karun kelas 3 dari menara persenjataan domain Matahari Union. Dan ini hanyalah keuntungan yang akan diberikan Union kepadamu. Keuntungan yang kamu terima dari kami adalah masalah lain. Sang pemburu menyeringai karena dia cukup percaya diri dalam membujuk murid baru dari ras manusia ini. 13 Kau benar tentang bagian terakhir. Tetua iblis itu terkekeh sebelum berkata kepada S, yang terpesona, setelah mendengar tentang keuntungan menjadi murid privat mereka. Sekarang, bocah kecil, apakah kau bersedia mengikutiku sebagai murid privatku? Saya berada di peringkat ke-10 dalam peringkat tetua tertinggi, dan jika Anda memilih untuk mengikuti saya akan mendukung kultivasi Anda selama 1 tahun tanpa ragu. Kemudian Anda harus lulus ujian saya untuk mengevaluasi sumber daya kultivasi Anda lebih lanjut, dan jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Aku juga akan memberimu wilayah kecil di sektorku untuk diolah, dan kau akan mendapatkan dukungan dari ras iblis juga. Semua orang menatap tetua tinggi ke-10 dengan heran karena tawarannya sungguh menggiurkan. Bahkan para tetua di belakang pun terkejut karena perlakuan seperti ini biasanya diberikan kepada mereka. Akan tetapi, semua sumber daya itu tidak gratis karena ia dengan jelas mengatakan S harus menjalani ujian dalam waktu 1 tahun. Artinya jika S tidak lulus, ia mungkin tidak akan mendapat apapun darinya. Itu seperti investasi pada potensi S, yang masih belum jelas karena dia sekarang hanya seorang junior di alam gerbang jiwa, dan masih belum jelas apakah dia bisa meraih hal yang sama di alam yang lebih tinggi seperti yang dia capai di alam pertama. Apa yang akan dibahas di KOK tahun ini? Diproduksi untuk Masdar oleh Reuters Plus. Tujuan mereka sebenarnya merekrutnya ke dalam barisan mereka adalah selama ada kemungkinan bahwa dia benar-benar seorang jenius yang muncul sekali dalam 10.000, maka mereka tidak akan bisa membiarkannya memasuki sektor manusia atau berhubungan dengan manusia.
Mereka ingin mencuci otaknya dan membentuknya sesuai dengan ras mereka sendiri sehingga dia dapat membawa manfaat bagi ras mereka saat dia dewasa. Terakhir, begitu dia memilih menjadi murid mereka, dia tidak bisa meninggalkan mereka selama mereka tidak mengusirnya sendiri. Ini adalah alasan terbesar bagi mereka untuk bertindak sesegera mungkin, dan mereka bersedia menunda sampai dia benar-benar menunjukkan bakatnya dan pria eksentrik itu menjadi benar-benar tertarik pada S. Saat itu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa seandainya dia ternyata adalah seorang jenius yang mereka idam-idamkan. Setelah itu, iblis itu pun menyatakan kesediaannya untuk menerimanya sebagai murid privat, dan syaratnya hanyalah tetua tinggi ke-10, dan satu-satunya perbedaan adalah ia memberi S waktu 2 tahun sebelum ia akan mengujinya. Pemburu itu sama, dan dia juga memperpanjang masa pengujiannya selama 3 tahun. Sementara peri itu cukup murah hati karena dia menawarkan harta kelas 4, dan masa pengujiannya adalah 5 tahun. Terakhir, binatang ajaib yang tampak seperti burung nasar humanoid, menawarkan harta karun tingkat 5 sekaligus seni tingkat bumi tingkat rendah dan 10 tahun dukungan tanpa ujian apapun. Hal ini mengejutkan mereka semua karena mereka tahu ras binatang ajaib itu populasinya cukup rendah. Tetapi mereka cukup protektif terhadap satu sama lain dan jarang membiarkan siapapun memasuki barisan mereka. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga di wilayah manusia, bahkan tidak ada satupun binatang ajaib yang turun ke bumi, dan mereka semua lahir di sini. Binatang-binatang iblis itu tidak lebih dari tikus-tikus rendahan di mata mereka. Namun, keempat tetua tinggi itu tidak bersuara atau menaikkan tawaran mereka karena mereka ingin melihat siapa yang akan dipilih sekarang. Ini bukan hanya tentang tawaran tetapi juga tentang siapa yang bisa melindunginya dengan lebih baik. 3 ras teratas jelas merupakan pilihan yang optimal, terutama ras iblis dan ras setan. Orang-orang ini memiliki banyak sumber daya dan sektor, jadi siapapun yang waras akan memilih mereka. Bahkan keempat peserta yang lulus uji coba bersama S pun menatapnya dengan linglung dan hampir meneteskan air liur pada tawaran yang diberikan S. White juga tampak linglung, tetapi dalam hati, S tidak tergerak karena semua yang mereka tawarkan hanyalah uang receh baginya. Dia bahkan tahu bahwa tes-tes itu dilakukan dalam kondisi seperti itu, terutama agar mereka bisa menendangnya ke pinggir jalan begitu dia tampak tidak berguna. Pada saat itu, dia akan direndahkan dan menjadi budak mereka. Akan tetapi, ia tidak tinggal di sana untuk berlama-lama karena tawaran 1 tahun dari iblis itu terlalu berat baginya, dan ia harus keluar dari sana secepat mungkin. Jadi, dia tahu bagaimana cara melanjutkannya, dan dia menatap Joseph, yang pucat karena cemas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa, karena dia tahu dia tidak bisa menawarkan apapun seperti itu kepada S. Karena manusia hanya punya satu sektor dan itu cukup sempit, dan persaingannya terlalu sengit, dan tanpa perlindungan tetua agung, dia tahu orang-orang serakah itu bahkan mungkin mencoba menekan S jika dia menimbun semua sumber daya mereka. Tidak semua tetua manusia seperti Joseph karena mereka semua mengutamakan keluarga mereka dan tidak bersatu seperti ras lain karena tetua tinggi mereka tidak peduli sama sekali. Sekarang hampir seluruh sektor manusia dianeksasi oleh 15 keluarga dari 15 tetua serikat, dan Joseph juga merupakan bagian dari salah satu keluarga ini. Meskipun ia ingin mengundang S ke sektor manusia setelah melihat bakatnya, ia tahu orang-orang itu mungkin mencoba mengendalikannya. White tersadar dari lamunannya, dan menatap kelima tetua agung itu dan berkata dengan ekspresi sedih, Tetua Agung, ini pilihanku, sepenuhnya benarkan. Ya, kami tidak akan memaksamu. Tetua tertinggi ke-10 tersenyum ramah sementara yang lain juga mengangguk karena mereka tahu dia akan memilih salah satu dari mereka. S lalu mengatakan sesuatu yang sudah diduga, yang membuat Joseph pun tercengang. White membungkuk 90 derajat dan berkata, terimalah penghormatanku yang paling tulus, para tetua, karena kalian adalah orang-orang pertama yang menunjukkan kebaikan seperti itu kepadaku. Namun, aku tidak akan menerima tawaran kalian. Seluruh area itu berubah menjadi sunyi senyap. S, pada saat ini, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berdiri tegak sambil melihat ekspresi tercengang para tetua itu. Dengan ekspresi yang rumit, dia menjelaskan dengan suara penuh keyakinan,
Tolong jangan tersinggung dengan kata-kataku karena aku sama sekali tidak berencana untuk bergabung dengan sektor manapun karena aku ingin mencapai ketinggian itu sendiri seperti yang aku janjikan kepada orang tuaku yang sedang sekarat. Tanpa kesulitan, tidak ada pahala, dan saya telah mencapai titik ini dengan mengikuti prinsip ini. Dan saya akan terus mengikutinya karena kesulitan membuat saya lebih kuat. Bab 682. Semua orang memandang White seolah-olah dia orang gila. Tak seorang pun menyangka ada seseorang yang tega menolak 5 tetua tinggi serikat sekaligus hanya karena suatu janji dan keyakinan konyol. Apakah kau tahu apa yang kau tolak? Suara tetua tertinggi ke-10 dari ras iblis itu terdengar agak dingin sekarang. White mengangguk dan berkata, penuh kepahitan, aku tahu. Tapi aku orang yang menepati janjiku, terutama jika kata-kata itu adalah janji terakhirku kepada orang tuaku. Aku berjanji kepada ayahku bahwa aku tidak akan pernah lari dari kesulitan dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Sementara aku berjanji kepada ibuku bahwa aku akan menjadi orang yang saleh. Sejak hari itu, aku juga hidup dengan kata-kata ini, dan aku tahu jika aku memilih untuk meninggalkan jalan ini sekarang, aku tidak akan pernah memiliki jalanku sendiri. Lagi pula, para tetua tidak menginginkan seseorang yang bisa berpaling ke pihak manapun hanya karena kekayaan, kan? Perkataan S membuat semua orang terdiam, dan mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Kau memang pemberani dan berprinsip. Namun, kau tidak meninggalkan jalanmu dengan menerima tawaran kami sama sekali. Jika kau mau, kau masih bisa menepati janjimu kepada orang tuamu dengan mengikuti ajaran kami. Tetua Agung ke-13 dengan ramah menasihati. Sekarang dia memandang White dari sudut pandang yang berbeda karena karakternya cukup lugas, dan dia juga orang yang menepati janjinya, artinya dia tidak akan mengkhianati kekuatan yang telah menunjukkan kebaikan padanya. Orang-orang seperti dia cukup langka, bahkan di antara ras mereka. Hanya dengan sifatnya ini saja sudah cukup untuk membuatnya mendapatkan rasa hormat dari banyak orang, apalagi jika ia memiliki bakat luar biasa. Terima kasih, tetapi aku akan tetap mengikuti jalan yang ditempuh setiap tetua agung. Katakan padaku, tetua, kau dulu juga sepertiku, kan? Atau apakah selalu ada tetua agung yang menjagamu dari segala kesulitan dan menunjukkan jalan yang benar? Seseorang di levelmu pasti lebih tahu daripada siapapun bahwa kekuatan datang bersama pengalaman dan kesulitan. Mereka yang memilih jalan mudah pasti biasa-biasa saja. Jadi, saya ingin mengikuti jejak para tetua dan membuat serikat bangga kepada saya, bukan kepada orang-orang. Saya harap para tetua hanya akan menonton dan tidak melakukan apapun. Saya akan selalu mengingat kebaikan hati Anda. Bahkan jika saya binasa, saya akan selalu mengingat kebaikan hati yang ditunjukkan semua orang kepada saya hari ini, bahkan sebagai hantu serikat. Kata-kata penuh gairah dan kata-kata lurus bergema di lingkungan yang sunyi dan mereka berhasil menggerakkan hati setiap orang, terutama kelima tetua tinggi itu. Seperti yang dikatakan White, mereka naik pangkat dengan usaha mereka sendiri, terutama para tetua tinggi sebelum mereka. Tidak selalu ada tetua tinggi yang melindungi mereka atau sektor untuk ras. Segala sesuatu memiliki awal, dan pada awalnya, semua orang sama. Orang dengan gula darah tinggi harus membaca ini sama Gumet Woods, Space. Mereka telah lupa mengapa mereka mulai berkultivasi setelah mereka merasakan otoritas dan mengubah persatuan menjadi taman bermain mereka untuk permainan rasial yang konyol. Persatuan ini untuk semua orang, dan semua orang mendukung persatuan. Tetua tinggi iblis menggumamkan kata-kata yang ditinggalkan oleh pendiri persatuan ini. Hati setiap orang bergetar mendengar kata-kata itu, yang sebelumnya terdengar kosong, tetapi sekarang mereka dapat merasakan bahwa mereka agak memahami makna di baliknya. Kemudian mereka melihat manusia yang berdiri dengan keras kepala di sana dengan ekspresi tegas, dan ambisinya setinggi langit. Namun, dia ingin mencapai ambisinya itu dengan usahanya sendiri, bukan dengan melangkahi orang lain. Hal ini menggerakkan hati keempat pendatang baru itu, dan mereka memandang White dengan kekaguman dan rasa hormat yang tulus. Tetua Agung ke-10 menatap White, yang memiliki kepahitan dan enggan di matanya, seolah-olah dia sedang melawan godaan dengan segala yang dimilikinya.
Aku tidak pernah menyangka akan bertemu manusia sepertimu, lelaki kecil yang bisa meyakinkanku. Aku hanya berharap kau tidak akan berubah seperti kami. Dia mendesah sedih saat mengingat sesuatu dari masa lalu dan menggelengkan kepalanya sebelum dia tiba-tiba berubah menjadi garis gelap dan menghilang dari tempatnya. Dia pergi. Aku akan mengawasimu, bocah kecil. Setan itu pun pergi setelah mengucapkan kata-kata ambigu itu. Ketiga orang lainnya juga pergi setelah mengucapkan kata-kata halus, tetapi mereka tidak lagi membujuk White. Mereka semua berpikir bahwa karena dia bisa menolak mereka dan tetap setia pada jalannya, dia bukanlah orang yang bisa terlibat atau terganggu oleh masalah ras. Di mata mereka, seorang junior gerbang jiwa tidak akan pernah bisa menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya dari mereka, dan itulah sebabnya mereka sepenuhnya yakin bahwa White tidak akan bergabung dengan mereka atau manusia. Dia memiliki hati seorang kultivator sejati. Namun, itu tidak berarti mereka akan berhenti mengganggunya. Lingkungan serikat pekerja terlalu kompetitif, terutama bagi mereka yang tinggal di luar sektor tersebut. Mereka harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan sumber daya. Jika White menunjukkan tanda-tanda tergelincir, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja, terutama jika bakatnya ternyata seperti yang mereka duga. Adapun keempat orang lainnya yang lewat bersamanya, para tetua tinggi itu bahkan tidak memandang mereka karena mereka hanya tertarik pada putih. Kini, hanya 10 tetua persatuan yang tersisa, dan mereka sangat tercengang tentang seluruh situasi ini saat mereka melihat manusia muda yang bahkan telah meyakinkan tetua tertinggi dengan kata-katanya. Pada akhirnya, mereka tahu mereka tidak dapat mempengaruhi pemuda ini dan mereka memutuskan untuk melakukan tugas mereka sebagai pengawas. Kelima wanita dari wilayah bulan membawa kedua gadis dari kelompok itu menuju Gunung Perak. Sementara kelima lelaki itu menyelimuti ketiga anak laki-laki itu dan terbang menuju Gunung Emas. Elder Willy akhirnya tidak bisa tinggal diam saat berkata kepada White, "Anak kecil, harus kukatakan kau mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Kau mungkin akan menyesalinya seumur hidupmu. Tentu saja saya akan bertanggung jawab penuh atas tindakan saya, tetua." White berkata dengan sungguh-sungguh. Joseph merasa jauh lebih rumit daripada siapapun karena dia tahu lebih dari siapapun betapa sulitnya bagi manusia untuk mengendalikan keserakahan mereka, namun pemuda ini telah melakukannya. Namun, bagi S, itu hanyalah sandiwara kecil. Ia memanfaatkan pesonanya sepenuhnya dan menggunakan kemampuan aktingnya secara maksimal untuk mencapai hasil akhir ini. Alasan dia tidak ingin masuk ke sektor manapun adalah dia tidak ingin berada di bawah pengawasan terus-menerus orang-orang itu, sementara dia juga ingin mereka memiliki kesan yang kuat tentang karakternya. Dengan begitu, dia akan bebas sekaligus tampak saleh di mata semua orang, dan tak akan ada seorang pun yang mencurigainya akan datang. Bab 683. Di kaki Gunung Emas itu terdapat gerbang Gunung Emas yang megah. 5 tetua serikat dan 3 mahasiswa serikat mendarat beberapa meter dari gerbang ini, yang dikenal sebagai gerbang matahari karena di belakang mereka terdapat wilayah matahari. S memperhatikan segalanya dengan cermat saat datang ke sini, terutama Gunung Perak, yang tampak lebih dekat di kejauhan dengan Gunung Emas. Namun sekarang setelah dia mendekat, dia tahu kedua gunung ini berjarak setidaknya 100 mil dari satu sama lain. Dia bahkan tidak dapat melihat ujung gunung domain matahari dari sini karena ukurannya yang sangat besar. Satu hal yang ia perhatikan adalah cincin-cincin awan yang tampaknya terbentuk secara alami tetapi tidak lagi. Ada total 5 cincin awan yang terlihat pada 5 ketinggian berbeda dari gunung domain matahari sementara puncaknya sepenuhnya terbungkus dalam lapisan awan tebal. S tak dapat menahan diri untuk berpikir tentang awan yang mengelilingi tangga pendakian dan lebih waspada terhadap wilayah matahari ini. Pada saat ini, gerbang matahari perlahan terbuka, membuat tanah di bawah semua orang bergetar, dan ki berkepadatan tinggi langsung menyapu semua orang. Tempat macam apa yang bisa memiliki ki sepadat itu? Pikir S dengan heran. Baiklah, anak kecil, ikutlah denganku. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke keluargamu. Clarence berkata tanpa ekspresi sambil menatap pemuda iblis itu, dan tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, dia menyelimutinya dengan ki-nya lalu memerintahkan pedang terbangnya, berubah menjadi garis, dan menghilang di balik gerbang matahari.
Namun sebelum dia pergi, dia menatap White dengan penuh arti. Semoga berhasil. Aku harap kalian tidak mengecewakan kami, terutama kau, White. Tetua iblis tersenyum penuh arti sebelum dia juga pergi. Si pemburu hanya mengangguk pada semua orang sebelum dia juga pergi. Joseph yang sedari tadi terdiam, akhirnya angkat bicara sambil menatap White dengan serius. Entahlah apakah aku harus senang karena kau menolak ajakan orang-orang itu atau malu dengan ketidakmampuan manusia dalam berserikat dan kurangnya minat dari tetua tertinggi. Tapi aku senang kau tidak pergi bersama mereka. Meskipun tahu jawabannya, aku tetap ingin mengundangmu ke sektor manusia, dan tidak seperti mereka, aku tidak bisa menjanjikan apapun kecuali perlindunganku. Dia mendesah sedih sebelum menatap Clay juga, sedangkan untukmu, karena keluargamu adalah keluarga nomor satu di sektor manusia, aku ingin kau ikut denganku. S menatap Joseph dan membungkuk sebelum berkata dengan penuh rasa terima kasih, tetapi saya akan tetap menepati janji saya dan menghadapi semua kesulitan sebelum suatu hari saya bertemu Anda lagi, tetua. Clay menatap White dengan pandangan rumit sebelum menatap Joseph, yang menatap White dengan menyesal, tetapi sedikit kekaguman tampak jelas di dalam dirinya. Clay kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Penatua, saya ingin melakukan hal yang sama seperti saudara White di sini. Saya akan melewati tempat-tempat umum. S ingin memutar matanya ke arah pria ini, tetapi tetap tenang karena dia tahu Clay hanya didorong oleh emosinya dan ingin menjadi seperti dia. Tetapi bisakah dia? Joseph menatap Clay dengan sedikit rasa terima kasih, tetapi dia menggelengkan kepalanya, saya khawatir kamu tidak punya pilihan dalam hal ini. Seperti iblis itu, keluargamu tinggal di sektor yang berarti kamu tidak akan diberi akses ke tempat umum. Landasan umum ditempatkan bagi mereka yang tidak memiliki dukungan di sektor tersebut atau jika Anda tidak memiliki lebih dari 10 anggota keluarga yang sudah tinggal di sektor tersebut. Namun, saya khawatir keluarga Atlas Anda tidak sederhana karena tetua tertinggi juga berasal dari keluarga Anda, jadi Anda memiliki hak istimewa karena menjadi garis keturunannya. Hal ini dilakukan agar siswa di area umum memiliki lebih banyak sumber daya. Selain itu, area sektor swasta hanyalah bagian dari domain matahari dalam, yang berada di balik lingkaran awan pertama, seperti yang dapat Anda lihat, dan paling dekat dengan domain inti di balik lingkaran awan ketiga. Jadi, kau akan segera menemuinya. Aku yakin itu. Joseph tersenyum saat menjelaskan saat melihat ekspresi Clay meredup. Pertimbangkan saja. Aku memberimu kesempatan. Aku akan segera menemuimu. White akhirnya berbicara dengan penuh semangat bertarung. Hahaha, aku suka anak ini. Kau bisa menemukanku di sektor kurcaci begitu kau memasuki wilayah dalam. Aku tetua persatuan ke-21 ras kurcaci, Willy, dan aku pandai besi rahasia tingkat 6. Aku akan membuatkanmu senjata gratis. Willy tertawa terbahak-bahak saat ia tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah S. S melihat itu adalah lencana persegi panjang hitam dengan ukiran, Runic Smith Willy, di atasnya. Willy berkata sambil tersenyum, tunjukkan saja kepada siapapun di sektor kurcaci, dan mereka akan tahu kemana harus mengantarkanmu. Joseph menatap Willy dengan penuh arti sebelum dia juga mengeluarkan kertas jimat kuning dan memberikannya kepada S. Ini adalah jimat pesan dengan tanda ki milikku. Gunakan saja ki milikmu, dan jimat itu akan mulai terbakar, lalu kamu dapat merekam pesan apapun dalam satu tarikan napas, dan aku akan menerima pesan itu. Jika aku punya pilihan, aku bisa memberimu harta karun, tetapi aku tidak bisa melakukannya kecuali kau menjadi murid pribadiku, yang tidak akan kau lakukan. Jadi, aku hanya bisa meninggalkanmu dengan jimat pesan ini. Gunakan saja kapanpun kau membutuhkan bantuanku. Jangan ragu. Orang dengan gula darah tinggi harus membaca ini sama Gumet Woods Space. S langsung terpesona oleh jimat pesan ini yang sangat berbeda dari kubus komunikasi, dan tampaknya lebih dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Selain itu, ia dapat mengatakan bahwa jimat ini hanyalah jimat kelas 1 tinggi. Terima kasih, aku akan mengingat kata-katamu. White membungkuk kepada kedua tetua itu sambil meletakkan kedua benda itu di dalam cincin penyimpanannya. Hal ini membuat kedua pria itu senang karena mereka takut si kecil ini akan menolak bantuan mereka juga. Namun,
Mereka berpikir terlalu jauh karena kedua hal ini hanya berguna jika ia menggunakannya. Baiklah, aku akan menunggumu, Saudara White. Clay akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pertama kalinya dia menyesali menjadi bangsawan karena dia benar-benar ingin mengikuti jejak pria ini. Kau hanya perlu melewati gerbang matahari, dan seorang sarjana serikat akan membawamu ke tempatmu dan memperkenalkanmu pada tempat-tempat umum. Aku berharap dapat segera melihatmu di wilayah dalam. Joseph tersenyum karena sekarang ia merasa puas dengan White. Dia lalu menyelimuti Clay dengan kinya dan pergi bersama Willy sebelum mereka mengangguk pada White sebagai tanda perpisahan. Kini Es berdiri sendirian di pintu masuk wilayah matahari sembari memandang sekelilingnya yang penuh dengan hutan lebat. Ketika ia menatap peta takdir, peta itu masih hitam seperti tinta. Kurasa semua ini berjalan dengan baik. Tapi tempat ini masih tersembunyi di balik kegelapan. Aku perlu memikirkan solusi kalau aku tidak menemukan sesuatu yang berguna di wilayah matahari juga. Es berpikir dengan tatapan dingin di matanya sebelum dia melangkah menuju gerbang emas yang terbuka. Akan tetapi, saat Es melewati gerbang, suara statis sistem berdering sementara antarmuka yang tidak terduga muncul, yang membuat Es terpaku di tempatnya. Sama dengan. Sistem mendeteksi tuan rumah telah menemukan rahasia inti surga langit fana. Semua persyaratan telah terpenuhi. Semua misi aktif telah dibatalkan oleh sistem. Konsekuensi, hadiah apapun yang termasuk dalam misi aktif sekarang dapat dibeli dari toko sistem. Tanda hubung. Meluncurkan misi surga pertama pencuri surga. Sama dengan. Apa? Es tercengang oleh notifikasi ini, terutama yang terakhir. Bab 684. Sebelum Es bisa menanyakan apa yang terjadi, antarmuka berubah lagi, dan misinya terungkap, yang membuat matanya terbelalak. Sama dengan. Misi pencuri surga, langit fana. Sinopsis, Heavenstealer memiliki tugas berat untuk mencuri dari surga, yang mencakup rahasia inti surga. Rahasia ini bisa berupa apa saja dan di mana saja. Namun begitu Heavenstealer semakin dekat dengan rahasia ini, Heavenstealer tidak bisa mundur tanpa mengambil rahasia itu atau mati saat mencobanya. Tanda hubung. Jenis misi, pencuri surga. Perintah 1, misi pencuri surga memiliki kondisi misterius yang semuanya akan terkunci. Akan ada prasyarat tertentu sebelum host dapat membuka kondisi misterius dan semua informasi tentang kondisi tersebut. Perintah 2, total kondisi misi pencuri surga tidak diketahui, dan akan berlangsung hingga sistem membocorkan kondisi rahasia surga terakhir dan prasyarat untuk mengaktifkannya. Perintah 3, setiap kondisi misterius akan memiliki prasyarat, periode waktu misi, dan hadiahnya sendiri. Perintah 4, kegagalan bukanlah pilihan, hukuman karena gagal dalam kondisi apapun adalah kematian. Precept 5, selama misi pencuri surga, setiap pencurian yang dilakukan akan memberi hadiah bonus poin pencuri 2x. Precept 6, item acak baru akan muncul di toko sistem setelah setiap penyelesaian kondisi misterius untuk membantu pencuri surga dalam memperoleh rahasia surga. Precept 7, token misi selesai tidak berlaku selama misi pencuri surga. Sama dengan. Ekspresi S sangat muram saat melihat sinopsis sekaligus sila keempat. Sistem, apakah kau ingin membunuhku? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan muram, tetapi suaranya terkubur di bawah suara sistem dan antarmuka baru. Sama dengan. Rape de Alpha Enua, Eskom misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi misterius, 1, terkunci, tidak diketahui. Prasyarat untuk membuka terungkap kondisi misterius ini. 1. Alam keempat dalam perkawinan dan jiwa. Status, lengkap. 2. Pencuri surga pembongkar peringkat, kelas 5. Status, tidak lengkap. Orang dengan gula darah tinggi harus membaca ini sama Gumet Woods, Space. Waktu untuk menyelesaikan prasyarat, 1 tahun. Hukuman, kematian. Catatan, tidak ada hadiah untuk menyelesaikan prasyarat. Sama dengan.
Ekspresi S sangat muram saat dia melihat hukuman misi itu. Meskipun prasyaratnya cukup mudah dipenuhi, dia tidak senang dengan misi mematikan yang tiba-tiba ini. Sistem, omong kosong macam apa yang kau lakukan sekarang? Jika kau ingin mendorongku sampai mati, lakukan saja. Tidak perlu bermain lama-lama. S dengan dingin menyampaikan pikirannya yang suram. Ini adalah kedua kalinya dia mendapat misi dengan hukuman mati, tetapi misi ini sama sekali tidak seperti misi pertama. Misi ini terkait dengan beberapa rahasia inti surga itu sendiri. Lebih jauh lagi, ini juga ada hubungannya dengan menjadi pencuri surga. Kalau di waktu lain, S tidak akan begitu marah, tetapi dia ingin meninggalkan tempat ini demi menyelamatkan Alina, jadi wajar saja dia geram dengan sistem yang mempermainkannya saat ini. Karena misi ini dipicu di tempat ini, berarti misi ini ada kaitannya dengan Union, dan dia ingin meninggalkan tempat ini, bukan tinggal di sini untuk menyelidiki misteri ini. Sistem itu menjawab pada saat ini tanpa emosi apapun di balik suaranya yang statis. Misi pencuri surga sangat penting bagi pencuri surga. Setiap pencuri surga harus melalui misi-misi ini jika mereka ingin menang. Ketika seorang pencuri surga lahir, mereka menjadi musuh bebuyutan surga dan sejak saat itu, yang terakhir berdiri adalah pencuri surga atau surga. Tuan rumah telah memilih jalan ini dan tidak dipaksa oleh siapapun. Jika tuan rumah ingin bertahan hidup lebih lama, sistem menyarankan untuk menyelesaikan misi ini, atau tidak akan ada gunanya hidup lagi karena kematian akan datang pada akhirnya. Jadi, tidak masalah jika datang lebih awal. Jalan pencuri surga hanya ke depan, arah lain mengandung kematian. Inilah konsekuensi sebenarnya dari memiliki kekuatan untuk mencuri dari surga. S terdiam karena ia tidak punya kata-kata lagi untuk membantah sistem karena sistem itu benar. Tidak ada yang memaksanya untuk memilih jalan ini. Ia adalah orang yang memutuskan untuk berjalan di jalan ini ketika ia memutuskan untuk mencuri dari surga. Sejak saat itu, perjalanannya hingga ke titik ini tidak pernah mudah, dan ia menjadi seperti sekarang ini karena ia menapaki jalan yang tidak ada jalan kembali. Kemarahannya mereda sedikit, namun, itu tidak berarti dia akan melompat dari tebing tanpa mengetahui apa yang ada di bawah sana. Jadi, ia bertanya, setidaknya beritahu aku apa rahasia surga ini, dan mengapa ini begitu penting, dan mengapa kau tidak bisa mengungkapkan rinciannya seperti misi lainnya. Yang perlu diketahui oleh tuan rumah adalah rahasia surga adalah kunci untuk bertahan hidup dari pencuri surga. Adapun mengapa sistem tidak dapat mengungkapkan semua detailnya, itu karena rahasia surga tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali penghalang yang menyembunyikannya menjadi lemah hingga rahasia surga menjadi jelas. Selama tuan rumah melengkapi syarat-syarat misterius, ini akan melemahkan penghalang yang menyembunyikan rahasia inti surga, dan baru kemudian Anda dapat mengetahui syarat akhir untuk mendapatkan rahasia surga itu. Bahkan mengetahui kondisi untuk melemahkan penghalang itu tanpa menguasai skill pencuri surga sama saja dengan kematian. Itulah sebabnya setiap misi mengandung hukuman mati karena saat tuan rumah mengetahui kondisi misterius itu, Anda hanya punya waktu tertentu untuk memenuhinya sebelum Anda menarik perhatian natural order dan kemudian mati dengan cara yang memilukan hati segera setelahnya. Jadi, sistem setidaknya bisa membuatnya tidak menyakitkan. S benar-benar terdiam saat mendengar alasan sebenarnya di balik semua ini, jadi, aku bisa mati dengan menyakitkan atau tanpa rasa sakit jika aku mengacau, kan? Tanyanya dengan ekspresi menyesal. Ini sungguh bukan hasil yang ia harapkan, tetapi ia tahu, seperti yang dinyatakan sistem sebelumnya, bahwa kematian akan datang pada akhirnya jika ia tidak menjadi lebih kuat, jadi apa gunanya hidup sedikit lebih lama dalam ilusi. Tepat, hei, kenapa kau berdiri di sana dan tertidur? Minggirlah, dan biarkan gerbangnya mendekat. Sebuah suara bingung terdengar saat ini, membangunkan S dari lamunannya. Dia melihat iblis berjubah hijau berdiri beberapa meter darinya, menatap S dengan muram. Warna jubahnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang sarjana serikat. S akhirnya ingat bahwa dia sangat terkejut dengan misi mematikan ini hingga dia hampir lupa bahwa dia belum melewati gerbang matahari sepenuhnya. Maafkan saya, senior. Saya terpesona oleh wilayah matahari yang lebih besar, jadi saya tercengang saat itu juga. White tersenyum kecut saat dia masuk. Dalam hati, S berpikir dengan sedih, "Yah,
kurasa ini akan terjadi cepat atau lambat, dan karena sistem mengatakan rahasia ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupku, aku harus mendapatkannya karena tampaknya, aku sama saja dengan mati. Satu-satunya hal baik yang terjadi adalah saya mendapatkan semua hadiah dari misi berantai terakhir saya di toko sistem saya sekarang, dan sila kelima dan keenam juga menjadi keuntungan bagi saya. S merasa agak lebih baik saat dia menahan keinginannya untuk membuka toko sampai dia menemukan tempat di lapangan umum. Bab 685. Persatuan Pedang Matahari dan Bulan bagaikan sebuah kekaisaran yang terbagi menjadi 5 wilayah besar dari satu gunung emas raksasa. 5 cincin awan menandai kelima wilayah ini dan juga memisahkannya satu sama lain. Wilayah persatuan umum berada di wilayah matahari terluar dan juga wilayah pertama yang berada di kaki Gunung Emas. Tempat ini adalah titik awal bagi semua siswa serikat yang bukan dari garis tetua serikat. Namun, tidak ada kota di tempat ini, tetapi tanah dibagi menjadi 3 sektor, sektor kehidupan, sektor budidaya, dan sektor penegak serikat. Meski kedengarannya kecil, setiap sektor berisi sedikitnya lebih dari 300 mil lahan yang kaya akan Ki. S tidak terlalu optimis setelah mengetahui semua ini karena sekarang dia memiliki pedang yang tergantung di atas kepalanya dengan sehelai rambut, dan nama pedang Damokles ini adalah misi pencuri surga. Ia kini bahkan menyesali telah melangkah ke tempat ini, tetapi ia tahu cepat atau lambat ia harus melalui ini karena ini adalah masalah hidup dan matinya. Pada saat itu, ia mungkin bahkan tidak tahu tentang rahasia surga atau bahwa itu penting untuk kelangsungan hidupnya. Ia dituntun ke sini oleh peta takdir, yang berarti itu penting baginya. Apapun yang harus ia hadapi, tetapi sistem kali ini serius. Jika ia tidak mengaktifkan misi ini, ia mungkin tidak akan tahu mengapa ia mati secara tidak adil. Setidaknya sekarang, ia tahu ada semacam bahaya yang akan merenggut nyawanya. Ia perlu membuat rahasia surga ini menang. S bahkan ingat bagaimana Moira telah memperingatkannya tentang suatu malapetaka yang akan datang ketika ia bertemu Livia. Namun ia masih belum tahu apakah malapetaka ini adalah yang ditunjukkan oleh sistem atau sesuatu yang lain. Setidaknya dia tahu kapan titik takdir Livia berubah menjadi emas berkilau lagi. Itu berarti dia akan membutuhkannya. Namun saat ini, dia masih berada di ruang pencurinya, melayani Eva dan Cirus seperti pembantu yang baik, jadi dia tidak punya cara untuk mengetahui apakah titik takdirnya telah berubah warna lagi tanpa mengeluarkannya. Tetapi dia tidak berani mengajaknya keluar meskipun dia punya kesempatan karena dia berada di serikat pekerja, dan tempat ini masih diwarnai hitam. Dia bisa saja diawasi terus-menerus setelah dia masuk. Orang dengan gula darah tinggi harus membaca ini sama Gumet Woods Space. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Setidaknya sampai dia benar-benar yakin tidak sedang diawasi atau jika dia akan memicu sesuatu jika ada orang tak dikenal muncul di tempat ini. Dengar, pendatang baru, karena kau tidak diambil oleh para tetua, maka ini berarti kau tidak memiliki garis keturunan tetua yang mendukungmu di wilayah matahari bagian dalam. Lebih jauh lagi, kau berasal dari ras manusia, dan jenismu dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di wilayah matahari bagian luar. Jadi, saya sarankan untuk mencoba bergabung dengan serikat 3 besar, yaitu ras iblis, dan ras pemburu. Kami menyebut mereka 3 besar di sini. Namun, bergabung dengan serikat 3 besar tidaklah mudah. Anda harus setidaknya berada di peringkat 10 juta dalam peringkat menara kultivasi. Baru saat itulah 3 perusahaan besar itu menunjukkan minat padamu. Iblis yang menuntun S menuju sektor kehidupan memberi nasihat setelah ia menjelaskan tentang pembagian wilayah matahari, yang juga ada di peta yang diberikan S saat melewati pintu masuk, sebagai permulaan. Dia hanya sedang melaksanakan tugasnya sebagai pemandu murid baru, yang sebenarnya adalah misi tingkat rendah yang muncul entah dari mana beberapa saat yang lalu, dan dia dengan cepat menerimanya karena itu seperti mendapatkan nilai persatuan secara gratis. Namun S telah menganeksasi semua ingatan iblis itu karena dia hanyalah seorang kultivator alam sungai Ki Puncak. Jadi, dia tahu apa itu perusahaan dan tentang 3 besar sama seperti iblis ini.
Perusahaan tersebut seperti tim pemburu yang dibentuk oleh para anggota wilayah kekuasaan matahari luar untuk menyelesaikan misi dan mengumpulkan berbagai sumber daya atau bahkan menguasai suatu daerah yang kaya di sektor budidaya. Tempat ini sama sekali tidak damai karena terjadi perebutan sumber daya yang sengit di sektor budidaya, dan sekelompok besar individu menguasai sumber daya tersebut. Sebagian besar perusahaan tersebut dikendalikan oleh sarjana serikat atau instruktur serikat yang gagal lulus ujian masuk untuk memasuki wilayah matahari bagian dalam. Orang dengan gula darah tinggi harus membaca ini sama Gumet Woods, Space. Beberapa instruktur Union sengaja tinggal di wilayah luar dan menimbun banyak sumber daya kultivasi untuk diri mereka sendiri dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan superior mereka. Karena mereka tahu level kekuatan wilayah dalam terlalu tinggi bagi mereka, dan mereka tidak akan mampu bersaing dengan garis keturunan tetua Union atau garis keturunan tetua tinggi Union sama sekali. Mereka terlalu terbiasa hidup seperti Raja Gunung, jadi mereka tidak akan meninggalkan wilayah luar untuk waktu yang tidak terbatas dan mendapatkan lebih banyak kekuasaan dan bawahan sehingga mereka bisa menimbun lebih banyak sumber daya dan mengendalikan lebih banyak area di sektor budidaya. Tiga besar juga bersinar di sini, terutama para iblis, karena, untuk beberapa alasan, para iblis memiliki akses penuh ke warisan darah mereka, tidak seperti di dunia fana, di mana mereka bahkan tidak mengetahui tentang kekuatan sebenarnya dari garis keturunan mereka. Dengan semua informasi ini, S mengabaikan iblis itu, yang membuat orang itu semakin senang karena tidak banyaknya pertanyaan yang diajukannya berarti dia hanya perlu mengirimnya ke sektor kehidupan dan tidak perlu membuang-buang waktunya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan acaknya karena itu juga merupakan bagian dari misinya. Kalau saja dia tahu tahu di mana dia menyembunyikan harta karunnya yang diam-diam dicurinya dari perusahaan menengahnya, dia tidak akan merayakannya sama sekali. Namun, harta karun itu kini hanyalah sampah bagi S. Padahal sebenarnya S sedang menghubungi seseorang yang bisa berguna dalam kesulitan yang dialaminya saat ini sambil berjalan menuju ke sektor kehidupan. Suara S terdengar di suatu tempat di rumah pencurinya saat ini, "Freya, kamu ada waktu untuk ngobrol." Pada saat ini, Freya dikelilingi oleh aura aneh dan menyeramkan saat dia duduk dalam posisi teratai, dia adalah perwujudan dari penyihir jahat. Terlebih lagi, di depannya melayang dua buku, yang satu halamannya berwarna abu-abu gelap dengan simbol-simbol hitam, dan memancarkan aura yang sangat menyeramkan, sedangkan buku yang satunya lagi hitam pekat dan dipenuhi dengan tanda-tanda misterius berwarna merah tua. Kedua buku ini dihubungkan oleh benang ki hitam tembus pandang di bagian tengah, dan sisi lain dari kedua buku tersebut memiliki dua benang ki lagi yang terhubung langsung ke titik hitam yang bersinar di atas glabella Freya. Menciptakan segitiga. Selanjutnya, rune pada halaman abu-abu gelap itu lenyap bersama dengan pecahan-pecahan halaman abu-abu gelap itu, dan dengan demikian, rune merah tua misterius baru muncul di halaman hitam itu. Namun, proses itu terhenti ketika Freya membuka matanya, dan arus hitam mengalir melaluinya, dan sepasang mata yang menyihir itu tampak sangat jahat. Bibirnya yang memikat melengkung membentuk senyum menawan saat dia berkata, "Apa yang bisa saya bantu, pemimpin? Saya pikir Anda sudah melupakan saya." Setelah kepercayaan dirinya hancur oleh metode kultivasi es yang menantang surga, itu adalah pertama kalinya mereka berbicara lagi. "Bolehkah aku melihat ke dalam ruang kultivasimu?" Suara es terdengar lagi. Dia tidak suka menyelinap ke ruang pribadi anggota rumah pencurinya, terutama karena mereka semua wanita. Dia tidak ingin terlihat seperti orang menjijikkan seperti yang Inter katakan. Dia sekarang lebih berhati-hati karena Eva sudah bangun dan akan segera memasuki rumah pencuri itu. Senyum Freya melebar, "Bukankah kau seorang pria sejati? Kau boleh melihat kapan saja kau mau. Aku mengizinkanmu," ucapnya dengan nada menggoda. S akhirnya mengintip ke ruang pribadinya saat melihat Freya. Dia tampak sangat berbeda dari dirinya yang biasa. Entah mengapa dia tidak tahu, dia bisa merasakan bahwa Freya tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan dia tampak lebih seperti orang yang rendah hati. Kalau saja tidak karena aura aneh dan menyeramkan yang terpancar darinya serta kecantikannya yang memikat, dia akan tampak seperti peri.
S juga memperhatikan dua buku yang melayang di depannya dan juga memperhatikan halaman yang setengah hilang dari buku abu-abu gelap dan halaman yang setengah terisi dari buku hitam. P Alpha N Alpha Nonus 1, SOM, apakah Grimoire hitam benar-benar dapat menyerap Grimoire leluhurmu? Dan apakah kamu setuju dengan itu? S bertanya dengan heran. Dia kenal betul buku-buku itu, terutama yang berwarna abu-abu gelap karena itu adalah Grimoire leluhur ras penyihir yang sama yang dia curi dari pelelangan iblis kehidupan, dan setelah mempelajarinya sejenak, dia mengembalikannya kepada Freya karena tidak berguna baginya. Freya menjawab tanpa ada niatan untuk menyembunyikannya dari S, Grimoire kegelapan adalah satu-satunya yang ada, dan ia memiliki kemampuan untuk melahap Grimoire lain dan semua mantra dalam Grimoire itu, mengubahnya menjadi mantranya sendiri, belum lagi lebih kuat dari yang asli. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin saat ini, lagi pula, Grimoire kegelapan hanya bisa digunakan olehku, dan sekarang itu seperti hatiku. Semakin kuat sihirku. Yang terpenting, kultivasiku tampaknya juga meningkat dengan penyerapan Grimoire leluhur. Jadi, ya, aku baik-baik saja menjadikan Grimoire ini sebagai batu loncatanku. Bab 686. Setelah mendengar jawaban Freya, S tidak ingin mencampuri urusan Grimoire gelapnya. Selama Freya tidak mengganggu rumah pencuri, S tidak akan mengganggu tindakannya. Baiklah, aku bisa merasakan kau akan segera memasuki alam manifestasi embrio jiwa, dan sepertinya itu ada hubungannya dengan penyerapan Grimoire rasmu. S berkomentar dengan dingin. Kau tetap bersemangat seperti biasa, pemimpin. Freya terkekeh menawan, jadi, kau di sini bukan hanya untuk melihatku, kan? Karena jika kau di sini, maka aku benar-benar merasa tersanjung. Ucap Freya genit. S tidak ingin menuruti keinginannya, jadi dia menyatakan tujuannya menghubunginya. Selama kamu di tempat ini, aku tahu kamu baik-baik saja. Tujuanku mengganggumu adalah aku ingin kamu menggunakan kemampuanmu untuk menyusup ke tempat yang sangat berbahaya. Kamu hanya perlu melakukan tugasmu, seperti mengumpulkan informasi, menemukan orang-orang lemah, dan menebar perselisihan saat dibutuhkan. Tentu saja, kamu harus melakukannya sambil tetap berada di rumah pencuri. Mata Freya berkilat aneh, apakah kau sudah sampai di benua angin biru? Sekilas ekspresi terkejut terpancar di matanya, sepertinya Inter telah memberitahumu tentang tugasnya saat ini. Yah, wajar saja jika kita sesama anggota saling menjaga dan mengawasi kesejahteraan mereka. Dia satu-satunya yang tidak ada di rumah pencuri saat ini, jadi wajar saja jika aku meneleponnya sesekali untuk menanyakan keadaannya. Freya berkata sambil tersenyum. Cukup adil. S tidak bertanya lebih jauh dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, aku masih belum mencapai benua angin biru. Sebaliknya, aku telah menemukan tempat yang lebih misterius yang disebut Persatuan Pedang Matahari dan Bulan. S kemudian membocorkan bagaimana ia menemukan ikatan yang tersembunyi jauh di dalam kabut tebal radiasi Ki di suatu tempat di lautan tak berujung. Ia ingin S mengetahui segalanya agar S tahu apa yang akan dilakukannya dan seberapa berbahayanya hal itu. Freya benar-benar tercengang oleh kejadian tak terduga ini. Namun, ia juga terpesona oleh tanah misterius yang tersembunyi di bawah radiasi Ki dan tempat semua ras di dunia hidup bersama. Hei, kita sudah sampai. Cek, kau akan menderita karena kurangnya perhatianmu. Suara iblis itu terdengar saat ini, menarik perhatian S. S kemudian menyuruh Freya menunggu dan menyerap semua informasi sebelum dia kembali. Saat ini, mereka berdiri di depan gedung abu-abu setinggi 10 lantai dengan desain kuno sementara penghalang Ki hitam berada di kedua sisi seperti dinding. Dia tidak dapat melihat apapun di sisi lain dinding Ki, dan satu-satunya jalan masuk adalah gedung ini. S langsung tahu dari ingatan iblis ini bahwa bangunan ini adalah gedung pendaftaran sektor kehidupan di mana dia akan dialokasikan sebagai penghuni di tempat ini. Tempat apa ini? S berpura-pura takjub melihat pemandangan aneh itu. Iblis itu terkekeh dengan sedikit rasa jijik dan berkata, kurasa bagi kalian para bajingan kecil dari wilayah fana, tempat ini benar-benar seperti mimpi. Ini adalah penghalang masuk ke sektor kehidupan di wilayah matahari terluar. Dan area antara gerbang matahari dan tempat ini seperti halaman masuk.
Wilayah sebenarnya terletak di balik penghalang ini, dan satu-satunya jalan masuk atau keluar adalah 4 jalur masuk di sekitar kaki Gunung Matahari, dan ada juga 4 gerbang wilayah matahari di sekitar jalur yang ditemukan ini. Setiap gerbang matahari terpisah satu sama lain setidaknya sejauh 100 mil. Kalian masuk dari gerbang matahari barat, yang paling dekat dengan wilayah bulan, jadi ini hanya bisa berarti harus ada seorang wanita fana yang lulus ujian masuk bersama kalian. Pokoknya, kalau kau meninggalkan sektor kehidupan untuk misi apapun dan kemudian ingin kembali, maka aku sarankan jangan pernah menyentuh dinding hitam itu, atau kau akan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Oh, dan jika kamu kehilangan token serikatmu dan kemudian mencoba masuk atau keluar gedung ini, kamu juga akan dihukum berat. Hanya dengan token serikat kamu dapat melewati gedung ini, dan itu juga tidak gratis. Hanya selama misi yang diperlukan untuk keluar dari jalur ini, Anda dapat masuk atau keluar tanpa membayar jasa Union. Sekarang simpan token Union di tangan Anda, dan mari kita pergi. Karena Anda baru, Anda akan mendapatkan tempat tinggal saat memasuki gedung ini. Iblis itu menjelaskan dengan nada datar sebelum bergerak sambil mengeluarkan token persatuannya dan memegangnya erat-erat. S melakukan hal yang sama, dan mereka berdua bergerak menuju bangunan kuno itu. Saat mereka berada beberapa meter dekat dengan gedung, token serikat mereka mulai bersinar sebelum terdengar suara pintu dibuka yang berasal dari gedung di depan. Saat pintu dibuka, tampaklah sebuah aula putih kosong tanpa tangga atau apapun padahal gedung itu berlantai 10. Iblis, diikuti S, memasuki gedung sementara token mereka berkilauan di tangan mereka. Sarjana Union, Zarker, tiket masuk gratis. Mahasiswa Union, putih, entry baru. Anda telah ditempatkan sebagai penghuni gua kelas 3 di Union Student Living Rain, area kelas 3. Penghuni gua nomor XXXXXX telah didaftarkan ke Union Student White. Kartu masuk sekali pakai Anda telah habis. Anda boleh masuk sekarang. Suara ini adalah suara yang sama yang didengar S dari tangga pendakian. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke area kelas 3 wilayah mahasiswa serikat. Setelah itu, kau sendiri yang akan pergi. Zarker mencibir sambil berjalan menuju pintu masuk yang baru dibuka tepat di depan mereka. S mengikutinya dari belakang sambil melihat bagian dalam aula kosong itu, yang tampak biasa saja, tetapi dia tahu itu jauh dari kata biasa. Hanya dengan menghirup udara di tempat ini, S merasa seperti telanjang, karena semua hal tentangnya hampir terekspos. Tanpa sistem itu, dia takut isi cincin penyimpanannya pun akan terekspos seluruhnya di dalam ruang gedung ini. Perasaan ini hanya bertahan sampai dia keluar ke sisi yang lain. Saat S melangkah keluar gedung, jalan menanjak keemasan yang luas dikelilingi hutan rimbun dengan pohon-pohon tinggi muncul. Jalan setapak itu mengarah ke atas gunung keemasan. Zarker tetap mengabaikannya karena ia sudah terlalu sering melihat pemandangan ini dan sudah terbiasa dengannya. Maka, ia membalikkan tangannya, lalu sebuah pedang perak panjang muncul di tangannya sebelum ia melepaskannya dan pada saat berikutnya, tanda-tanda biru bersinar di atasnya sebelum tiba-tiba melayang di udara, tepat sebelum perlahan mulai melayang ke bawah hingga mencapai panjang kaki Zarker. Dia menginjak pedang terbang itu sebelum pedang itu mulai mengembang, berubah menjadi pedang lebar. Dia menatap White yang tercengang dan berkata, teruslah berharap dan pusatkan ki-mu pada kakimu. Aku tidak seperti para tetua yang bisa menyelimutimu dengan ki mereka untuk melindungimu. Jadi, kamu harus memfokuskan ki-mu pada kakimu saat terbang bersamaku, dan kamu akan tetap menempel pada pedang terbangku, atau aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu jatuh hingga mati. Dia memperingatkan dengan tegas. S cukup kagum dengan pedang terbang ini sejak ia melihat pemuda berjubah biru terbang di atasnya. Sekarang ia bahkan memiliki satu pedang miliknya sendiri, jadi ia berencana untuk menelitinya terlebih dahulu. Ini adalah alat transportasi yang sangat bagus, belum lagi cepat. Maka, ia pun melakukan apa yang diperintahkan dan melangkah melewati pedang lebar itu, dan saat ia memfokuskan ki-nya pada kakinya, kedua kakinya tiba-tiba menempel pada permukaan logam halus pedang itu seperti magnet. Zarker kemudian mengendalikan pedang terbang itu saat mereka mulai terbang ke atas di jalan beraspal emas setinggi 5 meter di atas tanah. Setelah terbiasa berdiri di atas pedang terbang menggunakan ki-nya,
S kembali fokus pada Freya, yang tampak sangat serius. Pada saat yang sama, ia juga memperhatikan sekelilingnya sambil berjalan menuju wilayah mahasiswa serikat. Jadi, apa pendapatmu? Dia menyampaikan suaranya. Freya tidak lagi bersikap main-main seperti sebelumnya saat dia bertanya dengan serius. Aku tidak tahu apakah kamu beruntung atau tidak karena tempat ini kedengarannya lebih mengerikan daripada benua iblis. Tapi ini juga merupakan kesempatan yang bagus bagi kita. Saya hanya ingin menjelaskan satu hal sebelum saya mengusulkan sesuatu. Apakah Anda berencana merampok tempat ini atau pergi? Tanyanya dengan serius. S menjawab dengan jujur, sebenarnya, begitulah adanya. Aku menerima misi yang berhubungan dengan tempat ini. Namun, prioritasku tetap Alina. Jadi, aku ingin meninggalkan tempat ini sebelum kembali. Saat itu, Inter juga akan ada di sini, dan dia bisa memberikan lebih banyak bantuan di tempat ini. Freya terdiam sejenak karena dia sudah mendapat gambaran tentang betapa pentingnya Alina bagi S setelah dia mengobrol dengan Inter. Namun, dia juga setuju dengan pernyataan tentang Inter. Pencuri tanpa wajah benar-benar dapat melakukan keajaiban di tempat seperti Union dan membuat misi ini jauh lebih mudah. Jadi, katanya setelah merenungkan situasinya, apakah kamu ingat tentang teknik penguasaan jiwa Yin? Bab 687. S berdiri di jalan emas sambil melihat banyak pintu masuk gua di depannya. Bentuknya seperti sarang lebah. Semua pintu masuk gua tersebut diblokir oleh penghalang cahaya, dan kadang-kadang, seseorang dengan pedang terbang akan terbang keluar dari gua tersebut dan terbang ke atas sambil terbang di atas ketinggian 5 meter di jalan beraspal. Mereka yang lebih suka berjalan di bawah, sementara mereka yang menggunakan pedang terbang di atas mereka tanpa ada yang mengganggu. Itu adalah pemandangan yang cukup baru bagi S meskipun telah melihatnya dalam memoir Zarker. Zarker berdiri di atas pedang terbangnya tanpa berniat untuk tinggal lebih lama. Dia berkata tanpa ekspresi, seperti yang bisa kau lihat, semua gua itu berada di area terluar dari sektor kehidupan, wilayah mahasiswa serikat, area kelas 3, dan semakin tinggi kau pergi, semakin dalam kau berada di sektor kehidupan. Tetapi ingat, Anda hanya diperbolehkan terbang atau berjalan di jalan ini, dan Anda tidak diperbolehkan berkeliaran ke area manapun yang melarang Anda masuk, seperti area kelas 2 di wilayah mahasiswa serikat, yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa pembangunan pondasi. Jika Anda ingin memasuki sektor budidaya, di mana terdapat perpustakaan dan sumber daya budidaya yang unik, selama Anda berjalan di jalan ini selama 12 jam, Anda akan dapat menemukan batas sektor budidaya. Jadi, sebaiknya kau belajar mengendalikan pedang terbangmu jika kau tidak ingin membuang waktu dengan berjalan antara tempat tinggalmu di gua dan wilayah kultivasi. Para sarjana serikat dan instruktur serikat biasanya memberikan kelas-kelas pembinaan khusus untuk mahasiswa serikat atau bahkan sarjana serikat di aula-aula umum di pusat sektor kehidupan. Tetapi kelas-kelas itu tidak murah, terutama kelas-kelas dari instruktur serikat yang jarang meninggalkan wilayah kultivasi. Bagaimanapun, beberapa siswa serikat dapat disewa untuk pelajaran privat sehingga Anda dapat belajar cara mengendalikan pedang terbang dari mereka jika Anda memuaskan mereka. S tahu semua ini, tetapi dia berpura-pura kagum saat tiba-tiba bertanya, bagaimana denganmu, senior? Kamu juga seorang sarjana serikat, kan? Berapa biaya untuk menyewamu untuk pelajaran pedang terbang? Zarker tersenyum meremehkan sambil berkata, pemula, aku tidak murahan. Kau harus membayar setidaknya 1000 poin union untuk mempekerjakanku untuk kelas pedang terbang hanya selama 3 hari. Sekarang katakan padaku, apakah kau mau? Dalam benak Zarker, S adalah seorang pendatang baru yang berasal dari wilayah Fana. Ada aturan unik bagi siapapun yang turun dari wilayah Fana bahwa semua manfaat persatuan yang mereka beli dari wilayah Fana akan dibatalkan saat memasuki persatuan sejati. Alpha GLESNUL hal itu dilakukan agar beberapa orang kaya dari alam Fana juga mengalami kesulitan yang sama seperti rekan-rekan mereka. Jadi, bagaimana putih bisa memiliki 1000 UM? Namun jika Zarker tahu S telah menerima 10.000 UM setelah memecahkan rekor masuk, dia tidak akan begitu meremehkannya dan bahkan memperlakukannya dengan serius. Saat ini, fakta tentang bakat White hanya diketahui oleh wilayah matahari bagian dalam.
Jika dia ingin membuat namanya terkenal di wilayah matahari bagian luar, maka dia perlu melakukan sesuatu yang cukup penting untuk menarik perhatian jutaan orang di wilayah matahari bagian luar. Bagaimanapun, S sudah memiliki semua pengetahuan Zarker, termasuk informasi tentang pedang terbang, jadi dia tidak perlu mengambil pelajaran dari orang-orang yang bahkan lebih lemah darinya. Saya tidak punya uang. Sayang sekali. White mendesah dengan ekspresi enggan. Bibir Zarker melengkung membentuk senyum mengejek, sungguh memalukan. Baiklah, aku sudah melakukan bagianku. Sekarang kau harus mengurus dirimu sendiri. Bersamaan dengan itu, pedang terbang di bawah kakinya berdesing dan dia terbang ke atas menuju gunung. Setelah Zarker pergi, ekspresi S kembali tanpa ekspresi saat dia memandangi semua gua pegunungan itu bagaikan sarang lebah dan mendesah sedih. Jika orang-orang dari 10 benua tahu bahwa daerah terluar ini bagi para siswa serikat sama mewahnya dengan wilayah iblis, itu akan membuat mereka gila. Orang dengan gula darah tinggi harus membaca ini sama Gumet Woods, Space. Tapi sayang sekali aku tidak memiliki kemewahan untuk menikmati semua ini karena aku masih belum tahu apakah gua-gua itu akan diawasi. Namun, aku perlu menguasai prinsip-prinsip pencuri pembongkar tempat berlindungku secepat mungkin. Jadi aku bisa mendapatkan petunjuk dari kondisi tentang cara meninggalkan tempat ini. Freya juga akan mampu menembus alam manifestasi jiwa saat aku menyelesaikan persyaratan misi pencuri surga. S berpikir dengan muram sebelum dia mengaktifkan token persatuannya. Sebuah proyeksi peta putih muncul dari area kelas 3 dengan lokasi yang ditandai dengan warna hitam. Tanda ini menunjukkan penghuni guanya. Setelah menemukan lokasi umum, ia mulai bergerak menuju area permukiman. Tidak ada yang memperhatikannya karena mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing. Terutama karena White hanya seorang kultivator gerbang ki seperti mereka, jadi mereka lebih suka membuang-buang waktu mereka berkultivasi dan menerobos ke alam pembangunan fondasi untuk masuk ke daerah kelas 2. Semua siswa serikat adalah kultivator alam 1, alam 2, dan alam 3. Semakin tinggi alam kultivasi mereka, semakin baik pula penghuni gua yang akan ditempatkan di area kelas atas. Akan tetapi, untuk meninggalkan wilayah mahasiswa Union dan mendapatkan penghuni gua di wilayah Cendekiawan Union, mereka harus lulus ujian untuk mengevaluasi peringkat mereka di Cendekiawan Union pertama. Siswa serikat manapun yang memenuhi syarat untuk ujian ini setelah mereka berhasil memasuki alam ketiga, atau mereka dapat melewati ujian ini dengan langsung menjadi kultivator alam keempat. Namun, prasyarat ini cukup sulit, terutama yang terakhir, karena setiap siswa serikat harus membeli buku panduan kultivasi dari berbagai alam dari perpustakaan setiap kali mereka mencapai terobosan besar. Mereka membutuhkan pahala serikat untuk mendapatkannya. Proses ini bahkan lebih panjang, belum lagi ini juga masalah bakat. Meskipun serikat menyediakan teknik kultivasi terbaik bagi anggotanya, bakat tetap penting. Jika seseorang tanpa bakat apapun dapat masuk ke bidang pembangunan fondasi dalam waktu 1 atau 2 tahun, maka seseorang dengan bakat dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 3 hingga 6 bulan atau bahkan lebih cepat. Itulah sebabnya persaingan di lingkungan persatuan umum selalu paling ketat karena sebagian besar orang di sana tidak berbakat seperti keturunan garis keturunan yang lebih tua di wilayah matahari dalam dan memiliki sumber daya yang terbatas. Itulah sebabnya kebanyakan orang selalu sibuk berkultivasi untuk mengevaluasi kembali status mereka dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka dan keturunan mereka. Tetapi hanya jika semudah itu. S berjalan selama setengah jam sebelum dia menemukan dirinya berjalan di suatu daerah terpencil yang semua penghuni guanya ditutup dengan penghalang emas yang dapat sepenuhnya menghalangi pandangan siapapun. Namun, bukan hanya indera pencuri milik S yang berfungsi, tetapi ia juga dapat menggunakan peta takdirnya untuk menemukan titik takdir di dalam meskipun medannya diwarnai hitam. Yang mengejutkannya, hampir semua penghuni gua di daerah ini kosong. Tidak ada penghuninya, atau pemiliknya sudah pergi. Setelah berjalan selama setengah jam, akhirnya dia menemukan gua tempat tinggalnya, yang berada di antah berantah. Namun, S tetap menyukai tempat ini karena tidak ada seorang pun di sekitar tempat ini. Dia kemudian meletakkan tokennya di atas penghalang hitam, dan seperti gelembung, penghalang itu pecah,
memperlihatkan ruang berukuran 10x10 dengan ranjang batu, dan hanya itu. Tidak ada yang lain. Benar-benar penipuan. S mencibir dengan nada jijik sebelum dia menggunakan tokennya untuk menutup pintu masuk lagi. Meskipun tempat ini terlalu sederhana bagi seseorang seperti dia yang telah mengunjungi tempat-tempat mewah selama 15 tahun dan belum pernah melihat kota miskin sejak dia meninggalkan dataran rendah. Ia selalu lebih suka memasuki kota-kota kaya karena di sana selalu ada banyak barang untuk dicuri, dan ia telah mengembangkan mentalitas bahwa jika ia akan mencuri dan menyingkapkan jati dirinya, maka ia harus mencuri dalam jumlah besar karena konsekuensinya akan selalu sama. Namun, ia tidak melupakan asal-usulnya karena ia telah tinggal di daerah kumuh selama lebih dari setahun setelah ia menjual rumah yang ditinggalkan orang tuanya di distrik umum kota Bunga Sungai. Tiba-tiba dia mengirimkan suaranya, kurasa tak seorang pun akan repot-repot memasang pengintaian di tempat kecil kumuh ini. Tetap saja, aku harus berhati-hati karena ini masih lokasi takdir hitam sementara indikatornya masih menunjuk ke puncak gunung. Mungkin itu menunjukkan padaku di mana rahasia surga berada. Tapi aku tidak begitu yakin karena bahkan sistem tidak dapat mengungkapkan posisinya kepadaku secara langsung, apalagi harta karun asal jiwa abadi tingkat 4 yang belum lengkap, benar, Moira. Tuan, Anda bersikap kasar. Suara Moira yang tidak senang dan imut terdengar, tapi, Anda benar, bahkan saya tidak tahu apa itu rahasia surga. Tetap saja, takdir bekerja dengan cara yang misterius. Terkekeh dan bercanda, aku hanya bercanda denganmu dan juga menanyakan keadaanmu untuk melihat apakah kamu memperhatikan dan punya solusi. Terima kasih, dan saya selalu memperhatikan dan siap sedia kapan saja untuk Tuan S. Moira berkata dengan sungguh-sungguh, tapi saya tidak punya solusi. Terdiam setelah mendengar bagian terakhir. Bab 688. Benua angin biru, di puncak gunung yang sangat besar, dikelilingi oleh angin biru. Pada saat ini, 3 sosok berjubah gelap muncul di luar gubuk kecil di puncak gunung. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, muncul sosok tinggi lain yang mengenakan jubah Tao berwarna perunggu. Ia adalah seorang manusia yang tampaknya berusia awal 30-an dengan wajah tampan dengan janggut panjang dan alis tajam serta mata biru langit yang tajam. Rambut hitam panjangnya berkibar saat ia berdiri di hadapan ketiga sosok itu. Dia dikelilingi oleh aura misteri, manusia ini memiliki identitas yang menonjol di antara ras manusia dan memegang otoritas absolut atas mereka, dan dia setua 5 sekte kuno. Dia adalah tetua agung sekte Gunung Angin Biru, leluhur penghancur mimpi. Ekspresi damai Dream Sater berubah menjadi senyum tipis di wajah tampannya saat dia berkata kepada 3 sosok bertopi itu sebagai salam, aku hanya bertanya-tanya kapan kalian akan muncul. Sudah lama sekali, leluhur iblis senior, dan leluhur darah senior. Cek, dan kukira kita berhasil menyelinap ke sini tanpa ketahuan. Sebuah suara mengerikan terdengar dari sosok setinggi 2-5 meter yang berdiri di tengah ketiganya saat jubah di kepalanya tiba-tiba tertiup ke belakang, memperlihatkan wajah tampan yang mempesona dari seorang pria dari dunia lain. Eaglesnul tanduk iblis berwarna merah tua melengkapi rambut panjangnya yang berwarna darah, begitu pula bola matanya, sementara iris matanya berwarna putih dan pupil matanya berwarna hitam, dan 2 taring panjang dan tajam terlihat dari bibirnya yang berwarna merah tua. Setelah wajahnya terungkap, dia mulai memancarkan aura jahat. Aura yang dipancarkannya sangat menyeramkan, seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Orang yang sangat tampan dan memiliki aura bak iblis sejati ini tidak lain adalah orang terkuat yang dikenal di dunia langit emas, leluhur iblis, Edward. Dia mungkin mengizinkanmu menyelinap ke sini untuk memberimu rasa keberhasilan palsu, seperti yang selalu dilakukannya, benar kan, Dream Sater kecil? Sebuah suara genit terdengar dari sosok bertopi setinggi 1,9 meter yang berdiri tepat di samping leluhur iblis. Jubah yang dikenakannya juga berubah menjadi hitam, dan kecantikan yang mengenakan kerudung transparan muncul karena kulitnya putih pucat sementara garis wajahnya yang mempesona terlihat jelas. Rambutnya berwarna ungu sementara matanya yang besar dan bulat berwarna ungu terang berkilauan karena kelicikan, memberikan kesan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat.
Dia adalah pemburu terkuat dari ras pemburu dan ahli ketiga terkuat di dunia langit emas, leluhur darah dari benua darah, Margaret. Akhirnya, sosok kekar raksasa setinggi 5,1 meter itu mendengus dingin sebelum memperlihatkan wajahnya. Wajah hitam keriput dari iblis muncul dengan bola mata hitam pekat, dan dua tanduk antelop abu-abunya yang bengkok panjangnya 10 kaki sementara kepalanya botak. Namun, aura iblisnya hanya sedikit lebih lemah dari leluhur iblis. Dia adalah ahli terkuat kedua di Golden Skyward dan leluhur ras iblis, Albert. Senior, kalian tahu aku tidak punya kemampuan untuk menipu kalian semua. Dream Shatter menjawab dengan rendah hati sambil tersenyum. Dia seperti seorang junior yang berdiri di depan ketiga ahli yang menakutkan itu. Namun tak seorang pun di antara mereka yang mempercayai kata-kata Dream Shatter seolah mereka tahu persis apa yang mampu dilakukan orang ini, tetapi mereka juga tidak berniat mengungkapnya. Baiklah, hentikan kepura-puraanmu itu. Edward berkata dengan nada meremehkan, kuharap kau tidak keberatan aku membawa serta 2 orang teman, kan? Aku tidak akan berani. Malah, aku senang kau membawa 2 orang senior bersamamu. Dengan cara ini, orang-orang dari White Crown itu pasti akan hancur. Dream Shatter terkekeh. Margaret berbicara saat ini, lagi-lagi, dengan kerendahan hatimu. Kau jelas tahu Edward akan datang karena dia terlalu serakah sementara Albert putus asa, dan kau telah menangkap muridku dan bahkan menggunakannya sebagai umpan, jadi aku akan datang, apapun yang terjadi. Suara Margaret agak dingin pada poin terakhir. Orang dengan gula darah tinggi harus membaca ini sama Gumet Woods, Space. Dream Shatter tidak menyangkal perkataannya dan dengan tenang menjelaskan, percayalah, senior, aku tidak menyakitinya sedikit pun, dan dia hidup lebih mewah dariku. Kau bahkan bisa bertanya padanya sendiri dan bisa membawanya pergi kapan saja kau mau. Senyum tipis muncul di wajah Dream Shatter, lagi pula, aku melakukan semua ini setelah memberitahumu melalui Ice Lord karena aku tidak berani mengganggumu. Dan karena kau tidak menghubungiku untuk menghentikanku, aku menganggap itu sebagai persetujuanmu. Dan muridmu juga bekerja sama setelah dia tahu aku kenalanmu. Mata ungu Margaret membulat, bibirnya yang samar-samar berwarna ungu terlihat di balik cadarnya melengkung ke atas, menciptakan pemandangan yang menakjubkan, lebih baik begitu, atau kau mengenalku dengan baik, mimpi kecil yang hancur. Gadis itu muridmu. Albert menatap Margaret dengan sedikit ekspresi terkejut. Aku juga terkejut sepertimu saat mengetahuinya. Edward terkekeh. Kenapa hanya aku yang mengetahuinya sekarang? Albert mengerutkan bibirnya karena merasa dikhianati. Karena kamu memang idiot yang egois. Margaret terkekeh sambil berkomentar tanpa menahan diri. Ekspresi Albert berubah jahat saat auranya meningkat. Dasar pelacur, kutantang kau untuk mengatakan itu sekali lagi. Kenapa aku tidak berani menyebut orang bodoh yang kehilangan kunci sebagai orang bodoh? Bodoh. Margaret membalas sambil menatap Albert dengan sinis. Sebelum Albert menjadi marah, Edward menyela, kalian berdua, berperilakulah baik. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bicara, dia lalu menatap Dream Shatter yang tengah diam menyaksikan kejadian itu seperti seorang penonton. Dia berkata dengan tenang, di mana dia? Albert dan Margaret hanya bisa berhenti karena mereka tahu ini bukan saatnya untuk bertengkar. Mereka semua ada di sini untuk sesuatu, terutama leluhur iblis Albert, yang ingin menemukan apapun yang terjadi. Dream Shatter menjawab dengan senyum tipis, saya khawatir Primewan tidak ada di sini. Ekspresi Edward yang meremehkan berubah menjadi dingin saat aura yang sangat menakutkan mulai menyelimuti Dream Shatter. Apa kau pikir kau sudah tumbuh sedemikian rupa hingga bisa membuatku tidak bahagia? Bahkan tuanmu tidak akan berani membuatku tidak bahagia. Tanyanya tanpa ekspresi. Dream Shatter tampaknya tidak terganggu oleh aura itu sama sekali, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya di depan Edward dan berkata dengan hormat, aku masih bukan siapa-siapa di hadapan leluhur iblis senior. Namun, Primewan telah mengatakan kepadaku untuk menerima kalian dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya sebelum dia pergi 3 hari. Aku tidak tahu kemana Primewan pergi, tetapi sebelum pergi, dia memberiku semua hal yang diperlukan untuk menangani penyerbuan di tempat persembunyian White Crown. Aku hanya ingin kunciku berada di tangan pencuri itu.
Tidak masalah jika aku bertemu dengan orang eksentrik itu atau tidak. Albert berkata dengan dingin. Edward menatap Dream Sutter dengan saksama sebelum melirik gubuk di belakangnya. Ia mengangguk, baiklah, orang itu sepertinya selalu menghindari niat baikku. Baiklah. Dream Sutter tersenyum kecut saat menjawab, bukannya Primewan tidak ingin bertemu kalian. Hanya saja ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, dan bahkan aku tidak tahu tentang masalah Primewan. Tetap saja, sudah cukup lama sejak dia meninggalkan Gunung Biru. Tapi dia akan segera kembali, aku yakin. Dia sama tertariknya dengan kita pada White Crown dan rahasia pencuri itu. Bahkan Little Dream Sutter tidak tahu tentang asal-usul seseorang. Aku tidak percaya padamu, Margaret mencibir. Percaya atau tidak, aku mengatakan yang sebenarnya. Dream Sutter mengangkat bahu, selain itu, sebelum pergi, Primewan memberitahuku bahwa leluhur binatang buas dan Ratu ke-11 mungkin akan datang ke sini dalam waktu setengah bulan untuk menimbulkan masalah. Edward tampak sangat penasaran saat mendengar ini. Oh, apakah mereka berdua akan datang bersama? Apakah ada sesuatu yang menarik terjadi yang tidak kita ketahui? Ya, seperti itu. Para peri bijak tampaknya telah kehilangan semacam warisan kuno yang telah mereka sembunyikan selama lebih dari 2000 tahun. Dan mereka menyalahkan manusia atas hal itu. Dream Sutter mendesah tak berdaya karena dia tidak tahu bagaimana seorang manusia bisa muncul di benua peri dan bahkan merebut warisan kuno yang telah mereka lindungi selama lebih dari 2000 tahun. Ada kejadian seperti itu. Jangan bilang kalau itu pencurinya. Albert langsung menyalahkan S karena dalam benaknya, hanya dia yang mampu melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin. Mereka bilang orang itu tidak menyembunyikan identitasnya, juga tidak menggunakan keterampilan seperti Sky Stealer. Aku tidak tahu tentang masalah lengkapnya, tetapi aku yakin kita akan mengetahuinya begitu orang-orang itu tiba. Jadi, aku harap kalian bisa membantu. Dream Sutter tanpa malu meminta bantuan mereka. Kau hanya menceritakannya pada kami supaya kami bisa mengerjakan tugasmu, dasar tukang mimpi yang menyebalkan. Margaret mencibir. Tidak masalah. Sudah lama sekali kita semua tidak berkumpul. Terutama ular tua pengecut itu. Dia mungkin mengira kita sudah mati. Mari kita beri dia kejutan besar. Edward berkata dengan nada bercanda, terutama saat dia memikirkan leluhur binatang buas. Kilatan kejam melintas di mata iblisnya. Dream Sutter tersenyum sambil berkata, baiklah, biar aku yang mengantar kalian ke istana. Aku akan memberitahu kalian detail yang ditinggalkan Primewan. Bab 689. Di dalam aula besar yang mewah, seorang wanita bercadar dengan baju besi putih ketat, memamerkan bentuk tubuhnya yang sempurna, sedang mengayunkan pedang peraknya yang tipis dan panjang dengan irama yang aneh. Setiap kali ia mengayunkan pedangnya, ia akan bergerak dengan anggun di aula seolah-olah sedang menari. Rambut peraknya yang panjang menari-nari di udara seperti api keperakan dengan gerakannya yang sensasional, matanya yang keperakan seperti mutiara murni yang tidak memiliki emosi apapun di dalamnya. Gerakannya lancar dan anggun, sementara aura pedangnya tajam dan dingin. Dia tampak seperti peri pedang yang menari dengan iramanya sendiri, sama sekali tidak menyadari urusan duniawi. Dia tak lain adalah Alina. Putri, sebaiknya kau istirahat. Kau sudah berlatih tari pedang selama seminggu penuh. Sebuah suara yang tajam dan gelisah terdengar dari sudut aula ini. Seorang wanita anggun berambut perak dengan wajah oval yang menawan dan tinggi 5'11" kaki, mengenakan gaun bermotif bunga biru, menatap Alina dengan gelisah. Namanya Lilian, dan dia adalah pembantu kerajaan Alina sekaligus teman dekatnya. Alina tampaknya tidak mendengar suara Lilian yang mengkhawatirkan sama sekali dan terus menari-nari dengan pedangnya. Lilian menggigit bibirnya saat melihat Alina mengabaikannya lagi dan mengumpat, semua ini salah si bajingan Dream Sutter sehingga Alina menjadi begitu jauh. Kalau aku tahu, aku tidak akan mengizinkannya datang ke sini meskipun itu akan membunuhku. Aduh, andai saja ada obat untuk penyesalan. Namun, itu bukan salah Lilian juga. Dia hanya mengira bahwa saudara palsu Alina adalah manusia biasa, tetapi Alina bahkan tidak menyangka bahwa dia akan menjadi pencuri langit yang misterius. Meskipun Dream Sutter tidak melakukan apapun kepada mereka dan memperlakukan mereka seperti tamu terhormat,
faktanya tetap saja mereka tetap tahanan. Belum lagi, Alina kini menjadi bagian dari rencana besar untuk menangkap Sky Stealer, dan bahkan rasnya sendiri turut berperan besar di dalamnya. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, kemana tepatnya mereka bisa pergi? Meskipun Dream Shatter meyakinkan mereka bahwa eksekusi Alina adalah sebuah sandiwara, pada titik ini, Lilian tidak akan percaya apapun selama dia tidak mengonfirmasinya sendiri. Oh, kau sudah lebih baik, murid kecilku. Sebuah suara merdu tiba-tiba terdengar di aula saat ini. Lilian langsung terkejut ketika seorang wanita tinggi bercadar dengan rambut ungu dan gaun hitam muncul entah dari mana beberapa meter dari Alina. Jika sosok Alina sempurna dalam segala hal, sosok wanita montok itu benar-benar mengerikan. Pria manapun akan meneteskan air liur setelah melihatnya sekilas. Alina juga terkejut dengan kemunculan wanita ini karena dia tahu betul nada main-main itu. Dia berhenti dan menatap wanita itu dengan sedikit keterkejutan di matanya yang indah berwarna keperakan. Siapa kau? Lilian terkejut dan segera mulai mengalirkan ki-nya untuk menghadapi penyusup itu. Dia tidak mempercayai siapapun di antara manusia. Akan tetapi, dia tidak cukup bodoh untuk menyerangnya karena dia tahu wanita ini pasti kuat dan dia bisa menyelinap tepat di belakang Alina tanpa membuatnya khawatir. Tinggalkan kami, ucap Alina lembut dengan suaranya yang merdu. Tetapi, tinggalkan kami, ulangnya dengan cara yang sama, tetapi nadanya agak lebih dingin. Lilian menggigit bibirnya, dan setelah menatap tajam wanita itu, dia segera pergi sambil berpikir muram, aku harus menemukan dan memberitahu kakek Herman. Bahkan rasku sendiri tidak bisa mengenaliku lagi. Begitulah tentang Blood Ancestor, ya. Wanita bercadar itu tidak lain adalah Blood Ancestor, Margaret mendesah sedih. Pedang di tangan Alina lenyap sebelum dia membungkuk di depan Margaret dan memberi salam, senang bertemu Anda, Nyonya. Kenapa kau masih memanggilku Nyonya? Panggil aku Tuan, balas Margaret. Tidak. Aku tidak mau menjadi muridmu. Alina menggelengkan kepalanya. Margaret tampak tidak terganggu dengan jawaban Alina saat dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih marah dengan kenyataan bahwa aku membunuh kakek dan nenekmu? Atau apakah kamu masih memikirkan fakta bahwa akulah yang berada di balik pengasinganmu semasa kecil? Seperti yang sudah kukatakan padamu saat terakhir kali kita bertemu, aku bukanlah penjahat di sini, tapi keluargamu hampir menghancurkan harta karun suci ras kita. Jadi, aku harus turun tangan, atau percayalah padaku, aku tidak akan terganggu oleh hal lain. Lagi pula, bukankah aku sudah cukup memberi kompensasi pada keluargamu? Apakah kau masih akan tetap keras kepala bahkan dengan situasimu saat ini? Ayah dan ibumu memohon padaku untuk memulangkanmu, dan aku bisa mewujudkannya sekarang juga. Terima saja warisanku, dan kau boleh melakukan apapun yang kau mau, bahkan mengendalikan seluruh ras pemburu. Ucap Margaret seolah-olah ia sedang membicarakan masalah kecil. Eagles Note 1, SOM mata Alina berkilau dingin saat dia menjawab, aku tidak menginginkan semua itu, dan aku tidak berani membenci Nyonya. Kau adalah ibu suci kami, dan ras kami lahir darimu. Apapun yang kau lakukan, itu demi kebaikan ras kami. Aku tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisanmu. Margaret tak dapat menahan tawanya saat ini sambil menepukkan tangannya dengan geli. Kau sama keras kepala seperti kakek nenekmu. Aku pernah memperingatkan mereka untuk berhenti menyelidiki rahasia yang akan menghancurkan mereka jika mereka terlalu dekat. Namun mereka tidak pernah mendengarkan, dan klan Esperak hampir hancur. Tetapi Anda, di sisi lain, tampaknya sebaliknya. Anda tidak tertarik pada otoritas atau rahasia dan selalu mengurus urusan Anda sendiri saat berkultivasi seperti orang gila. Aku telah mengamatimu selama bertahun-tahun, dan aku selalu bertanya-tanya mengapa kau menolak kekuatan yang ada di depanmu selama ini. Sekarang, akhirnya aku mengerti. Mungkin karena anak laki-laki bernama S itu, kan? Riak muncul di mata Alina yang dingin ketika dia mendengar nama itu, tetapi dia dengan cepat kembali bersikap acuh tak acuh. Jadi, kamu tahu aku akan meninggalkan benua ini, tetapi kamu tidak menghentikanku. Margaret mengangguk, apa yang akan kuhentikan? Apa kau pikir aku akan membiarkan sesuatu terjadi padamu? Aku bisa saja membawamu kembali saat Dream Shatter menemukanmu,
Tapi aku ingin tahu mengapa kau begitu putus asa mencari anak laki-laki itu. Namun, aku menemukan sesuatu yang lebih menarik, yang bahkan di luar imajinasiku. Mata Margaret berbinar-binar, jadi, bagaimana kalau begini kalau kau mewarisi warisanku, aku akan mengampuni anak itu dan kerabatnya asalkan dia menyerahkan rahasia itu padanya. Baik leluhur iblis maupun leluhur iblis akan memberiku muka sebanyak itu. Sekalipun dia tidak datang untukmu, dia tidak akan meninggalkan orang tuanya, kan? Tapi jika dia meninggalkan darah dagingnya sendiri, bukankah ini juga berarti dia tidak peduli padamu lagi dan telah menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih? Tapi kalau kamu tetap keras kepala, kamu mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi, bahkan jika dia tidak datang. Apakah menurutmu dia akan tetap menyukaimu jika dia tahu bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan keluarganya, tetapi kamu memilih untuk tidak peduli? Margaret berkata dengan nada bercanda sambil berbalik dengan anggun, kau punya waktu sampai tanggal yang disebut-sebut sebagai hari eksekusimu. Jika kau tetap keras kepala, aku hanya bisa menjamin keselamatanmu, tetapi seseorang akan dieksekusi hari itu. Dengan kalimat terakhirnya itu, Margaret menghilang dari posisinya sebagaimana dia muncul tanpa menunggu jawaban Alina. Alina menatap tempat kosong tempat Margaret berdiri beberapa saat yang lalu ketika niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya, dan suhu aula mulai menurun pada tingkat yang mengerikan. Namun aura mengerikan itu hanya bertahan sesaat sebelum kecemasan menggantikan ekspresi dingin Alina. Aku harus melarikan diri dan entah bagaimana memperingatkan S. Bab 690. Di teluk barat benua angin biru. Di tengah kegelapan malam, sebuah adegan mengerikan tengah dimainkan ketika 10 kapal besar menyala terang oleh api seperti obor sementara suara ombak laut dengan campuran suara melengking yang mematikan terdengar di sekitarnya. Ledakan. Sebuah kapal tiba-tiba meledak berkeping-keping, yang menimbulkan reaksi berantai, dan 9 kapal lainnya mulai meledak satu demi satu, menimbulkan kembang api besar. Menyaksikan pemandangan luar biasa ini dari pantai tak jauh dari sana, ada siluet tinggi berpakaian jubah hitam bermotif biru tua, dan wajahnya tersembunyi di balik tudung panjang. Setelah ledakan itu berakhir, kapal-kapal yang dulunya besar kini berubah menjadi puing-puing dan beberapa mayat dan anggota tubuh mengapung di permukaan air yang menyala-nyala. Mereka akan segera menarik banyak binatang iblis laut. Pada saat ini, sosok berkerudung itu membalikkan tangannya, dan sebuah kubus komunikasi muncul sebelum mulai berkilauan terang. Dengan demikian, ia terhubung ke pihak lain, dan sebelum pihak lain dapat berbicara, sebuah suara yang mengerikan terdengar, Laksamana, saya Kapten Hazel. Kita sedang diserang. Ada musuh yang menyerang armada saya dari semua sisi. Tolong kirimkan bantuan kepada kami. Dasar bajingan, kau tahu kan kalau kau sedang menyerang armada tentara iblis kekaisaran. Aku sudah menghubungi Laksamana Iblis. Siapa itu? Suara serak dan dalam terdengar dari kubus itu. Ada keterkejutan dan kemarahan yang jelas di dalamnya. Suara wanita itu tiba-tiba berubah. Terdengar suara serak mengejek. Hahaha, memangnya kenapa kalau kau ini iblis? Aku, sang pemusnah iblis yang haus darah, akan membunuh semua iblis rendahan dan memangsa mereka. Matilah iblis jalang. Tidaaak. Teriakan mengerikan wanita itu terdengar lagi sebelum dia mengepalkan tangannya, dan kubus itu hancur. Laksamana iblis itu bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kubus komunikasi hancur, keheningan kembali terjadi di sekitarnya, dan suara ombak tetap terdengar. Akhirnya, aku bisa lolos dari laut dan mengakui status ini. Sekarang, ini tidak akan merugikanku. Situasinya terlalu sensitif di tempat ini. Aku tidak bisa lebih berhati-hati lagi. Inter bergumam dengan jengkel sebelum suaranya kembali bersemangat saat dia melihat antarmuka di depannya. Yah, aku mendapat banyak keuntungan dari semua tugas ini. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pencurian berhasil. Pencurian, 1000. Terbuka untuk melihat detail lebih lanjut. Hadiah, 210.800 poin rumah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pengenalan misi, infiltrasi. Kondisi, 1, menyusup ke benua angin biru. Status, lengkap. Hadiah, 25.000 poin rumah, diklaim.
Kondisi 2. Menyusup ke organisasi Dream Theater. Status, tidak lengkap. Hadiah, 50.000 poin rumah tidak diklaim. Kondisi 3. Temukan keberadaan Alina. Status, tidak lengkap. Hadiah, 100.000 poin rumah tidak diklaim. Kondisi 4. Petakan area target dan ancamannya. Status, tidak lengkap. Hadiah, 250.000 poin rumah tidak diklaim. Kondisi 5. Menyusup ke tempat Alina disandera. Status, tidak lengkap. Hadiah, 500.000 poin rumah tidak diklaim. Kondisi 6. Melarikan diri dengan Alina. Status, tidak lengkap. Hadiah, 5 juta poin rumah tidak diklaim. Tanda hubung. Waktu, 3 Ten, 5 BLN, 29 hari. Tanda hubung. Hukuman, jika tidak dapat menyelesaikan minimal 2 persyaratan pertama, panggil pemimpin rumah S, Rajaku selama 100 tahun. Bahasa Indonesia, garis bawah. Aku mendapatkan lebih banyak poin rumah dengan mencuri dari 1000 prajurit itu daripada 3 kondisi pertama misi pemimpin pelit itu digabungkan. Inter mendengus dalam hatinya sebelum dia membuka statusnya. Bahasa Indonesia, garis bawah. Anggota DPR, Interfox, wanita. Ras, binatang ajaib. Garis keturunan, rubah ilusi S. Garis keturunan kelas 6 dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Pencuri genre, pencuri tanpa wajah trainee. Peringkat rumah, anggota luar biasa, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya, anggota ahli, 1044 per 100.000 pencurian. Tanda hubung. Budidaya pernikahan, alam jiwa Ki Platinum, tingkat lanjut, tahap 9. Kemampuan bela diri bawaan, 4. Tanda hubung. Bakat, rata-rata, dapat ditingkatkan. Tanda hubung. Teknik dan keterampilan, 9. Teknik budidaya. 1. Rahasia pencuri tanpa wajah volume 1, alam kelima. Teknik penyempurnaan tubuh. 1. Teknik transformasi tubuh binatang buas segudang, ratusan transformasi. Seni kultivasi. 1. Seni tanpa wajah, vol 1. Jumlah tingkatan, 12. Penguasaan tingkat saat ini, penguasaan tingkat 5. 2. Pesona ilusi Foxy. 4 tahap dengan 3 level awal, menengah, lanjutan. Tahap saat ini, tahap kedua, lanjutan. 3. 1 dengan dunia. 5 tahapan dengan 3 level awal, menengah, lanjutan. Tahap saat ini, tahap ketiga, lanjutan. Keterampilan. 1. Cold Steps, kesempurnaan. 2. Thief Charity, kebalikan dan kebalikan, kesempurnaan. 3. Soul Threads, kesempurnaan. Keterampilan dan seni rahasia. 1. Penyamaran aura sempurna, skill tinggi. Harta karun. 1. Facelestive Mask, kelas 9, dapat ditingkatkan. 2. Sarung tangan penghancur jiwa, kelas 6. 3. Jubah pencuri tanpa wajah, kelas 8. 4. Koin pelarian hidup, 3. Tanda hubung. Poin rumah, 789.300. Tanda hubung. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 1. Hukuman rumah, 0. Tanda hubung. Toko rumah, pencuri tanpa wajah. Bahasa Indonesia, garis bawah. Dia mengangguk puas melihat hasil penghitungan poin rumahnya dan menutup statusnya. Dia kemudian berbalik dan melihat hutan lebat di belakangnya, dan bibirnya melengkung. Aku harus menyelesaikan terobosanku sebelum aku melangkah maju. Bagian barat adalah wilayah sekte penjinak binatang, sementara aku harus pergi ke sekte Gunung Angin Biru. Karena Dream Theater itu adalah tetua agung tempat itu, aku tidak dapat memikirkan tempat lain di mana dia menahan Alina sekarang. Lagi pula, pasukan iblis dan setan masih menunggu di lautan tak berujung, dan mereka hanya mengirim sebagian kecil dari pasukan ini ke benua manusia. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar.
Sayang sekali aku tidak dapat mengumpulkan informasi lebih lanjut dari Laksamana Iblis karena aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Sementara aku bekerja keras, orang itu entah di mana. Aku harus menghubunginya untuk mendapat kabar terbaru setelah terobosanku. Pikirnya kesal sebelum sosoknya mulai kabur dan menghilang sepenuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah memasuki gua tempat tinggalnya, S meletakkan segala macam formasi penyembunyian di ruangan kecil itu. Baru setelah itu ia merasa agak puas lalu duduk di ranjang batu dan merenung. Sekarang, bagaimana aku harus melanjutkan? Prinsip-prinsip pembongkarku saat ini hanya sekitar tingkat 3. Aku perlu mencapai tingkat 5, yang akan memakan waktu 2 atau 3 bulan jika aku memusatkan seluruh perhatianku pada prinsip-prinsip itu. Aku masih memiliki hadiah yang tertunda dari menyelesaikan kondisi 1 dari misi berantai terakhirku, plus 1 tingkat dalam prinsip-prinsip pembongkar pencuri surga. Tetapi tidak ada gunanya menggunakannya hanya pada tingkat 4 atau 5. Saya harus menyimpannya sampai mencapai titik jenuh atau tingkat 8. Sementara itu, saya perlu mendapatkan buku panduan teknik budidaya lainnya dari Union. Saya tidak bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi tanpa teknik kultivasi mereka, atau itu akan terlihat mencurigakan. Saya akan membeli buku panduan murah apapun hingga alam keempat dan memasuki wilayah dalam 3 bulan. Ini akan menyebabkan lebih banyak keributan. Pada saat yang sama, aku akan mempertahankan citra sebagai manusia pekerja keras yang tidak ingin bergaul dengan siapapun dan hanya ingin berkembang. Ini akan membuatku tetap disukai semua orang. Namun pada kenyataannya, yang kuinginkan hanyalah proses berpikir S terganggu ketika notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Sama dengan anggota DPR Interfox membunuh 127 setan. Hadiah, 1300 EXP dan 1000 SP. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Anggota Thief House Interfox berhasil mencuri. Pencurian, 1000. Buka di sini untuk memeriksa detailnya. Hadiah, 2.108.000 poin pencuri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin pencuri, 53.918.950. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Misi pemimpin rumah, infiltrasi. Syarat 1, penyusupan ke benua angin biru telah diselesaikan oleh Interfox. Hadiah telah dirilis. Sama dengan. S bingung dengan pemberitahuan ini. Kapan ini terjadi? Dan mengapa aku baru mendengarnya sekarang? Host selalu hanya menginginkan laporan lengkap tentang anggota rumah pencuri, bukan tentang setiap hal. Jadi, sistem selalu mengirimkan laporan akhir kepada host 5 menit kemudian setelah aksi berakhir. Apa? Ini baru 5 menit yang lalu, berarti dia baru bertindak hari ini. Bukankah dia bilang dia baru 3 hari meninggalkan benua beberapa bulan yang lalu? S semakin bingung. Sistem tidak menjawab pertanyaan yang tidak relevan ini. S mengerutkan kening saat dia akhirnya memutuskan untuk menghubunginya dalam 1 jam karena dia mungkin sedang melakukan sesuatu sekarang. S berpikir dengan muram, tidak, ini berjalan terlalu lambat. Aku harus mulai bergerak, tetapi sebelum itu, aku harus memeriksa tokoku.